Selamat sahabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran kita berjudul Hanya Itu Yang Kuminta. Ayat penting pelajaran kita, Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Poin penting pelajaran kita, Yesus meminta kita untuk saling mengasihi sama seperti Dia mengasihi kita. Apakah kadang-kadang orang salah mengerti apa yang engkau ingin ceritakan kepada mereka? Terutama bila engkau ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Yesus mau supaya murid-muridnya mengerti tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tetapi mereka seringkali lebih peduli pada apa yang terjadi sekarang. Satu-satunya yang kuminta dari kalian ialah supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Yesus dan ke-11 murid-muridnya sedang berjalan di bawah sinar bulan menuju lembah Kidron. Yohanes berjalan di sebelah Yesus, tahu bahwa mereka sedang menuju ke Taman Getsemani. Yesus suka berdoa di sana. Perjalanan itu terasa indah sesudah perjamuan Paskah tadi. Angin malam mengosongkan pikiran Yohanes. Dia mencoba memusatkan pikirannya pada apa yang Yesus katakan. Tidak heran Yesus berbicara mengenai mengasihi satu sama lain, pikir Yohanes. Karena kami berselisih paham sebelum perjamuan makan malam tadi. Pasti dia sangat kecewa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dia berbicara lagi mengenai kematian. Gumam Yohanes. Dia terus memberitahukan bahwa dia harus mati. Semua yang dia minta dari kami adalah kasih dan penurutan kepada Tuhan dan pergi beritakan kepada yang lain. Aku tidak pernah memperlakukan kamu seperti hamba, dan aku tidak akan pernah. Hamba tidak diberitahu oleh tuannya apa yang tuannya rencanakan untuk lakukan. Tetapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Sejak aku mengenal kamu, aku telah memberitahukan semua yang Bapakku telah suruh supaya aku beritahukan kepadamu. Sudah tentu, pikir Yohanes. Yesus telah mengambil kami ke dalam kepercayaannya. Dia telah nyatakan banyak hal kepada kami. Kami sekarang lebih mengerti hal-hal kerohanian daripada para imam dan orang-orang Farisi. Dan meskipun Yesus terus berbicara mengenai Ia akan meninggalkan kami segera, Dia telah berjanji bahwa Roh Kudus akan tinggal bersama kami dan menjaga persahabatan kami tetap berlangsung. Yohanes, Yesus dan 10 lainnya terus berjalan dalam keheningan selama beberapa saat. Sepertinya ada banyak hal dalam pikiran Yesus malam ini. Pikirannya seperti berada 1.000.000 mil jauhnya. Murid-muridnya di sisi lain sangat lamban pemikirannya karena perut mereka yang penuh dan mata yang lelah. Yesus mulai berbicara lagi. Engkau tidak memilih aku sebagai sahabatmu, tetapi aku yang telah memilih kamu bahkan sebelum engkau mengenal aku. Aku telah memanggil kamu dan memintamu pergi mengumpulkan banyak buah yang akan tetap setia kepadaku. Apapun yang kamu minta kepada Bapa untuk melanjutkan pekerjaannya, Dia akan memberikannya kepadamu. Benar, pikir Yohanes. Ada yang istimewa antara persahabatan kami dengan Yesus. Banyak orang telah mengikut Yesus, tetapi Yesus telah memilih kami secara khusus. Sekarang Dia meminta kami membagikan persahabatan yang istimewa itu kepada orang lain. Untuk
mengasihi orang lain seperti Yesus telah mengasihi kami. Kalau dipikir-pikir, kami sekarang semakin lebih baik kepada satu sama lain setelah kami bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun. Sudah tentu kami kadang-kadang masih berselisih paham sama seperti yang kami lakukan tadi malam. Tetapi itu tidak sehebat yang dulu kami lakukan ketika kami pertama kali bersama dengan Yesus. Engkau dapat melihat mengapa aku terus menyuruh kamu untuk saling mengasihi. Yesus melihat pada Yohanes, kemudian Petrus dan Yakobus, seolah-olah dia meminta kepastian bahwa mereka mengerti. Mereka semua menganggukkan kepala mereka tanda setuju, tetapi mereka tidak terlalu yakin apakah mereka benar-benar mengerti. Sebenarnya peraturan yang baru ini kelihatannya lebih susah untuk dilakukan daripada peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh orang Farisi. Sudah pasti tidak bisa secara alamiah. Tetapi berjalan bersama Yesus telah mengubah mereka. Mereka membayangkan Roh Kudus yang Yesus telah janjikan akan mengirimkan kepada mereka. Roh Kudus yang akan memberikan kasih karunia dan kuasa untuk belajar mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi. Mereka melanjutkan berjalan melewati lembah Kidron dalam keheningan selama beberapa saat. Yesus mungkin berkata dalam hatinya, "Aku harap mereka akhirnya mengerti tentang kasih ketika aku memberikan hidupku bagi mereka." Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.